Memasuki hari ke-11, tim SAR gabungan terus menjalankan operasi pencarian korban longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Metode pencarian yang dilakukan pada hari ini masih sama, yaitu dengan operasi manual dengan dibantu alat berat secara terukur. Hal ini dirasa cukup efektif untuk melakukan pencarian korban yang tertimbun material longsor. Dan pada pukul 11.10, tim SAR kembali menemukan 2 body packs di worksite B2, sehingga total korban yang ditemukan sudah mencapai 85 body packs. Ya, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dari pencarian korban longsor di Cisarua, Bandung Barat, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Shena Damayana. Selamat malam, Shena. Bagaimana kemudian upaya pencarian maupun juga evakuasi dari korban longsor di Cisarua? Ya, selamat malam pemirsa. Kali ini tentunya ada yang beda. Biasanya kami mewawancarai para pengungsi. Kali ini kami akan mewawancarai relawan dari psikososial yang juga mengatasi trauma healing para pengungsi ini. Kita sudah bersama dengan Pak Igun. Assalamualaikum. Ini dipinjam dulu ya Pak Igun ya. Pak, sejak kapan Pak jadi relawan Pak di sini? Di sini sejak hari pertama saya sudah di sini. Nah, dari hari pertama itu masalah-masalah yang dialami oleh para pengungsi ini apa Pak? Ya, sebagaimana di tempat-tempat pengungsian lain ya, kalau warga itu ada 2 masalah utama. Yang pertama gangguan emosi, gangguan psikologis. Yang kedua gangguan keberfungsian sosial. Dan yang ketiga gangguan pemenuhan kebutuhan hidup dasar. Itu yang menjadi masalah utama beberapa warga yang ada di pos pengungsian, termasuk di Pasir Langu ini. Kalau di Pasir Langu ini Pak, kelompok yang paling rentan itu apa ya? Apakah yang udah lanjut usia atau balita mungkin? Kelompok rentan itu 1, ibu-ibu wanita. Ibu-ibu ada ibu hamil, ibu menyusui, ada wanita pada umumnya. Kemudian yang kedua anak-anak, yang ketiga lansia, yang keempat disabilitas. Itu beberapa kelompok rentan yang kami dan teman-teman para relawan lain itu melakukan pendampingan sebisa mungkin, seintensif mungkin supaya mereka bisa tetap terlindungi di pos pengungsian ini. Pak, longsor Cisarua KBB ini kan besar Pak. Tentunya ada trauma dari para pengungsi ini kan. Terus dari relawan sendiri gimana sih untuk nimbulin rasa kepercayaan dan juga aman pastinya, apalagi malam-malam kan hujan, angin, dingin. Ini kan mengingatkan mereka mungkin. Ya, yang pertama kami dan teman-teman relawan yang lain itu membantu para pengungsi untuk mereka mengatasi gangguan emosi yang mereka alami. Yang pertama. Yang kedua, kita membantu mereka mengembalikan keberfungsian sosial yang mereka tidak bisa lakukan seperti sebelum saat terjadi bencana. Jadi kita misalnya kalau fungsi sosial itu misalnya ya, kalau anak-anak itu kan mereka setiap hari kalau nggak belajar ya bermain. Nah, sehingga di pengungsian ini sebisa mungkin anak-anak itu tetap melakukan kegiatan sebagaimana saat mereka sebelum terjadi bencana. Jadi kalau mereka belajar, sebisa mungkin mereka tetap belajar di sini. Kalau mereka bermain, sebisa mungkin mereka tetap bermain di sini. Kalau mereka biasa mengaji, sebisa mungkin mereka di sini juga mengaji. Termasuk ibu-ibunya, bapak-bapaknya gitu. Pak, tapi kan untuk sebagai relawan sendiri kan nggak bisa hanya bilang kayak sabar ya Bu, kan nggak bisa Pak. Mereka juga kan kesabarannya juga ada batasnya tentunya, apalagi menghadapi musibah yang kayak gini. Ini gimana cara treatmentnya nih, gimana nih? Iya, jadi kalau para warga itu curhat ya, misalnya ada orang sabar ya Bu, sabar, lu sih nggak ngerasain kan begitu. Jadi sebisa mungkin kita bisa masuk di hati mereka, jadi kita sebisa mungkin ikut merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga ketika mereka kita ajak untuk ngobrol, ketika mereka kita ajak untuk beraktivitas mengatasi masalah yang mereka alami itu, mereka bisa menerima, tidak ada penolakan, dan mereka mau melakukan aktivitas yang sebenarnya membangkitkan potensi mereka untuk mengatasi masalah mereka itu. Pak, terkhusus untuk anak-anak, kita lihat kan ada yang lari-lari, main bola gitu kan.
kita kan menghadapi trauma, sesuatu yang gak kasat mata. Sebenarnya mereka yang kelihatan senang ini hatinya sedih gak sih Pak? Sedih itu pasti ya. Tapi kalau yang kita lakukan itu jangan sampai anak-anak ataupun siapapun warga yang ada di pengungsian ini, jangan sampai mereka mengalami gangguan traumatis berkepanjangan. Sehingga kalau kami menemukan gejala-gejala gangguan traumatis itu, kami segera lakukan pendampingan, kami segera lakukan penjangkauan, kami segera melakukan treatment yang kami bisa sebagai para relawan, terutama di subklaster dukungan psikososial. Pak, ini paling parah dari para korban ini gejalanya kayak gimana sih Pak? Ada beberapa warga yang hasil screening kami melakukan screening, jadi hampir semua warga di sini sudah kita lakukan screening psikologisnya. Sejumlah upaya telah Ada dilakukan beberapa oleh warga relawan yang kita tentunya untuk memang membantu harus meringankan kami beban rujuk. saudara-saudara yang berada di pengungsian. Terima kasih atas laporan Anda, Chana Damayana, langsung dari Bandung Barat, Jawa Barat. Dan pemirsa, kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Namun sebelumnya kita ikuti terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.